Kontrak Kak. Kontrak nggak, di BTN nggak ada sistem kontrak. Di BTN itu statusnya kalau baru masuk itu statusnya calon pegawai. Jadi calon pegawai itu cuma 1 tahun. Selama 1 tahun itu teman-teman dinilai dari segi absensi, attitude, terus ada masalah atau enggak. Selagi teman-teman baik-baik aja, itu biasanya direkomendasiin untuk jadi pegawai tetap gitu. Ijazahnya ditahan atau enggak? Ijazah memang ditahan waktu nanti pendidikan, tapi itu ditahannya cuma berapa tahun ya, setahun apa 2 tahun ya, aku lupa. Aku pun sampai sekarang ijazah aku masih belum diambil, masih disimpan sama BTN karena akunya males ngurusinnya, males ngambilnya, takutnya nanti pas diambil kececer, hilang atau gimana. Ya udahlah, aku simpan aja dulu. Sebenarnya kalau emang mau diambil udah bisa, dari waktu itu udah bisa diambil, cuman aku belum sempat ngambil. Biarin aja dulu, dititipin. Kemarin aku di email, tapi emailnya nggak muncul notifnya. Terus kelewat jadwal interviewnya itu di banned. Ya itu tandanya kamu nggak ikut interview, sayang banget, gagal dong. Mohon maaf Kak, kalau ambeien diperiksa juga pas MCO. Waktu pas aku tes sih nggak diperiksa ya bagian situ, cuman aku nggak tahu kalau misalnya ambeien itu bisa kedetek nggak sih lewat darah atau urin. Aku nggak paham kalau misalkan sampai ke situ. Yang pasti sih dites darah, tes urin, tes dari atas ke bawah gitu. Kakak sudah jadi pegawai tetap ya? Iya sayang, aku udah jadi pegawai tetap dari semenjak 1 tahun capak langsung jadi karyawan. Ini sudah pengumuman semua teman-teman. Mohon maaf banget, aku mohon maaf banget untuk yang tanya kota ini sudah dapat informasi belum, kota ini udah ada pengumuman belum. Sejujurnya aku pun nggak tahu. Aku itu dapat informasi dari teman-teman juga yang sering join live aku atau komen di video TikTok aku. Kemarin info yang aku tahu yang udah dapat undangan itu Banjarmasin, Jakarta pun terbagi di yang di Harmoni sama yang di Cawang, Sukabumi itu udah. Cuman untuk kota-kota lain aku belum tahu. Oh ya, aku juga mau informasi ini. Kemarin sempat ada teman-teman yang ikut rekrutmen juga dan sudah diundang interview awal. Dapat informasi untuk teman-teman yang cari tahu tentang rekrutmen ini sudah sampai mana atau informasinya ada panggilan di kota-kota mana aja. Kalian bisa cari di Telegram, searching aja BTN BUMN, atau kalau emang nggak bisa dibalik aja BUMN BTN. Itu kan katanya ada informasi dari beberapa kota, jadi teman-teman bisa coba cari di situ ya. Itu di banned ya Kak, nggak bisa daftar lagi. Kalau misalkan memang yang sudah pernah daftar dan belum dipanggil, biasanya masa tunggunya sampai 6 bulan. Kalau udah lewat 6 bulan baru bisa coba lagi. Tapi siapa tahu kalian bisa daftar pakai email. Yang lain dicoba aja ya. Ngambil ijazahnya ribet nggak? Enggak kok, tinggal nanti bikin surat kuasa, dititipin sama driver atau sama orang yang mau ke kantor pusat, tinggal diambil aja. Kak, alisnya bagus, pakai warna apa Kak? Aku pakai dark brown. Kalau masih kuliah nggak bisa sayang, minimal kamu harus sudah ada ijazah D3 atau S1 dan harus sudah ada ijazahnya. Kalau masih pakai SKL itu nggak bisa. Kak, ATM BTN saya nggak bisa digunakan, itu kenapa ya? Pas mau narik dia nggak bisa. Kamu coba dulu di ATM yang lainnya. Kalau misalkan memang di ATM lain pun sama nggak bisa, nanti kamu bisa datang ke BTN terdekat untuk dicek atau diganti. Dilihat juga masa expirednya, dia sudah expired atau belum gitu. Biasanya pulang jam berapa? Jam 4:30 aku biasanya pulang.
Kak, interview user ditanyakan apa aja? Ya Riri, kalau misalkan interview user biasanya itu ditanya seputar diri kamu, contoh pengenalan diri, terus nanti ditanya tentang pengalaman, pernah ikut organisasi apa atau pernah dapat penghargaan apa, tanya kuliahnya di mana. Kalau memang tidak ada pengalaman kerja atau pengalaman organisasi, teman-teman bisa jawab jujur aja, nggak perlu ngada-ngada. Takutnya nanti malah ngada-ngada, malah salah, malah nanti ketahuan kan lebih malu. Interview English atau Indo, Kak? Untuk frontliner sih masih Indonesia. Kalau udah nikah bisa nggak bisa sayang. Pas Riyadi aku udah. Oke. Ya, terima kasih. Kak, katanya sekarang pakai Culture Fit ya. Iya betul, itu untuk tesnya pertanyaannya seputar dengan akhlak BUMN, karena untuk di BTN sendiri kan di bawah naungan BUMN. Jadi untuk calon pegawainya harus mengenal apa itu akhlak BUMN. Untuk informasinya teman-teman bisa searching di Google, ketik aja akhlak BUMN, nanti dipelajarin itu ada apa aja, akhlak itu terdiri dari apa aja gitu. Nanti udah ditanya sudah sesuai belum dengan diri teman-teman gitu. Seller BTN ada target nawarin produk nggak? Kalau target sih biasanya setiap cabang beda-beda. Kalau tempat aku sih nggak ada, yang penting kita juga ada kesadaran diri. Biasanya juga kita setiap layanan ada jualan, ada menawarkan produk ke nasabah. Cuman kalau emang nasabahnya nggak mau ya kita juga nggak bisa maksa. Tapi kalau misalkan biasanya nasabahnya mau, ya alhamdulillah gitu. Kak, udah tes nih aku, Masya Allah. Zahra gimana tesnya? Tadi tes tentang kulur itu kan, yang PTN akhlak itu kan, akhlak BUMN. Gimana tadi tanya-tanyanya? Jadi psikotes diganti? Enggak diganti, tetap ada, cuman ada tambahan untuk tesnya. Ya akhlak aja Kak. Jadi gimana, bisa nggak tadi ditanyanya? Kemarin kan udah dikasih tahu, coba searching aja di Google. Kak, kalau misal udah daftar lewat web tapi kok nggak ada konfirmasi di email, ya sampai sekarang mungkin belum rezeki. Tapi siapa tahu ditunggu sampai 6 bulan, siapa tahu nanti dapat informasi untuk undangan interview dan lain-lain. Tentang pribadi aja kok, alhamdulillah. Biasanya ditanyakan untuk akhlaknya apakah sesuai dengan pribadi masing-masing gitu kan. Oke, cuma 56 soal gitu Kak tentang pribadi gitu. Ya semoga nanti Zara juga bisa lulus ke tahap berikutnya ya, amin. Untuk tahap berikutnya biasanya psikotes sih setelah ini. Seragamnya rok atau celana? Rok dan celana, dua-duanya ada. Kak, interview sama psikotesnya di cabang masing-masing. Enggak, waktu aku pengalamannya di kantor pusat. Nah untuk yang sekarang biasanya di Kanwil atau di tempat yang nanti diinformasikan sama pihak rekrutmennya, nanti diinfo di email gitu. Oh ada psikotes lagi ini, ada sayang. Ada ini yang Culture Fit itu cuma tambahan aja. Kakak interview bagus pakai celana apa rok ya? Kalau misalkan kamu tidak berhijab lebih bagus sih pakai rok, tapi jangan lupa pakai stocking. Tapi kalau kamu hijab bisa pakai rok atau bisa pakai celana, tapi kayaknya lebih bagus pakai rok ya. Yang penting hijabnya rapi, nanti dililit gitu nih kayak gini gitu. Kayak info interview pertama di email atau di inbox? Biasanya sih di email atau SMS, tapi teman-teman kemarin yang sudah lolos ada yang di SMS dan ada yang di email juga gitu. Kak, kalau mau gabung maksimal umur berapa? Maksimal itu umur di 24 tahun. Selama teman-teman belum ulang tahun ke 25 itu masih bisa ngelamar, masih bisa daftar. Aku kemarin udah daftar tapi belum dipanggil-panggil juga. Ditunggu sampai 6 bulan ya teman-teman. Kalau misalkan memang belum ada
kabar, siapa tahu nanti di bulan berikutnya atau saat BTN membutuhkan bisa ambil dari data teman-teman sebelumnya. Tapi kalau misalnya setelah 6 bulan masih belum ada kabar, itu biasanya teman-teman gagal dan harus coba lagi. Dian Anggra ini doain aku kak, amin, semoga Dian juga dimudahkan ya untuk tesnya dan prosesnya. Kalau di SMS nomornya atas nama BTN juga, iya dong, atas nama BTN. Takutnya nanti kalau misalkan pakai nomor-nomor yang nomor telepon atau apa, disangkanya penipuan. Langsung di SMS blast dari Bank BTN-nya juga. BTN yang di mana ini kakak? Aku BTN yang salah satu di Jakarta. Cirebon aku nggak tahu ya teman-teman, untuk infonya itu bukan wewenang aku juga nggak dapat bisikan dari mana-mana gitu untuk yang udah lulusnya daerah mana aja gitu, aku nggak tahu. Nah, kalau mau jadi back office harus jadi frontliner dulu ya? Nggak juga sih, ada untuk tes untuk jadi back office, bisa GBS atau ODP. Tapi balik lagi nanti saat penempatan, cabang kamu nempatin kamu di mana, nggak selalu di back office aja gitu. Bisa jadi kamu nanti pelayanan juga tapi di bagian kredit gitu, di bagian loan service. Psikotesnya apa aja? Psikotes itu tunggu sebentar, tadi tuh aku sempet psikotes itu nanti ada tes menggambar pohon atau menggambar orang. Nah, untuk menggambar pohon ini nanti kalian tuh menggambar pohon sama orang itu nanti kalian tuh dinilai seberapa teliti, seberapa kreativitas dari gambar yang teman-teman buat gitu. Terus nanti ada tes Pauli itu kalau nggak salah yang hitung-hitung yang kayak matematika koran itu loh, yang gede gitu, yang angka-angka semua nanti dijumlahin gitu. Terus nanti ada tes logika gambar atau penalaran. Tes logika itu kayak misalkan nanti ini jodohnya yang mana ya, yang ini sesuai gambar ini, habis ini apa ya, yang kayak gitu. Terus nanti logika aritmatika, warteg, psikotes, ada kemampuan verbal. Cuman itu nggak semuanya keluar, nanti tergantung teman-teman pas psikotes dapat yang apa gitu. Kamu mau nanya kalau anak magang di bank itu kerjanya ngapain aja, aku kurang tahu kalau itu, tergantung kan, balik lagi ke cabangnya, nanti di anak magangnya ditaruh di bagian apa, bisa ngebantuin apa gitu. Bisa kirim lamaran langsung di cabang terdekat nggak bisa, semua via web di BTN, nggak ada yang taruh drop CV lagi di cabang. Lihat infoloker di mana kakak? Untuk infoloker teman-teman itu bisa cek di Instagramnya Bank BTN di Home of BTNers, atau bisa juga follow di TikTok aku biasanya kalau misalkan ada lowongan baru aku sering nge-share ke teman-teman. Terserah teman-teman enaknya di mana, mau di Instagramnya liatnya atau di TikTok aku, silahkan. Aku nggak maksa teman-teman juga buat follow aku, cuman aku menyarankan aja. Ada loker untuk fresh graduate S1 kemarin ada, tapi sekarang close. Nanti kalau ada pasti aku share. Kamu nanya dong, di kultur fit test ini kemungkinan gagal besar nggak? Seleksi biasanya kan ada beberapa yang gagal, cuman untuk presentasinya aku nggak tahu. Minimal pendidikan apakah untuk di BTN D3 minimal. Teman-teman ada yang dari daerah mana aja, ada yang udah sampai tes mana? Tadi ada yang udah notice ke aku kalau misalkan udah ada sampai yang tes kultur fit gitu. Siang kakak, sore dong sayang, udah mau jam 4 nih sore. Kenapa Vivi? Kalau akhir bulan lembur nyampe jam berapa kak? Kalau aku sih nggak pernah lembur ya, karena aku kerjaan aku selalu nggak pernah aku tunda-tunda, langsung aku rapihin. Jadi pas sore itu ya udah, kalau misalkan sore tinggal bikin berita acara dan lain-lain itu bentar doang, nggak nyampe berlama-lama sampai pulang malam. Aku
kalau akhir bulan sesore-sorenya aku pulang jam 5, nggak pernah lebih dari itu kecuali akhir tahun. Karena akhir tahun walaupun kita udah selesai, bentuk peduli kita sama teman-teman yang lain, nungguin mereka pulang dulu, nungguin mereka selesai, sambil biasanya kalau akhir tahun tuh ada acara-acara di kantor kayak makan-makan atau hiburan gitu untuk penutupan akhir tahun. Kalau BTN kah bawa langsung lamaran atau nunggu ada info lowongan kerja terbesar? Biasanya nanti kalau ada info lowongan kalian bisa akses di web BTN, nggak ada yang taruh lamaran atau drop CV di cabang terdekat. Udah berapa tahun di BTN kah? Aku udah berapa ya? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 udah mau 6 tahun, mau 7 tahun. Kalau minta pengajuan penundaan cicilan bisa nggak? Coba aja datang ke BTN terdekat, sayang, ke bagian kreditnya. Nanti kamu coba tanya ke situ. Kalau tanya ke aku salah server, nanti aku juga salah penyampaian informasi gitu, nanti malah miskomunikasi. Banjarmasin masih nunggu info psikotes, ya ampun. Nah ini tadi juga ada teman-teman juga sama yang masih nunggu dari Banjarmasin, mungkin ditunggu aja ya, siapa tahu memang belum ada infonya. Tetap berdoa. Kalau di web lowongannya nggak ada nama kampus kita gimana? Itu bisa diisi manual nggak sih? Setahu aku bisa diisi manual. Kalau memang nggak bisa diisi, aku juga nggak tahu. Kayaknya nggak bisa daftar kali ya. Tahapan pertama tes apakah interview awal, sayang? Kan misalnya kita ada ATM BTN, udah lama nggak diisi, isi setahun, buka rekening lagi ya. Tergantung, kalau misalkan masih ada saldonya bisa diaktifkan kembali karena rekeningnya jadinya pasif. Tapi kalau misalkan memang gak ada saldonya selama 6 bulan tidak ada transaksi, dia biasanya tutup otomatis dan harus buka rekening baru. Kak, kalau Jakarta Pusat BTN masih ada, masih lah, di Harmoni masih ada. Editan apa editan? Kak, Bang BTN nerima lulusan SMA enggak? Untuk sekarang sih enggak, karena kemarin sempat terima lulusan SMA tapi harus minimal ada pengalaman di bank selama 1 tahun. Kalau sekarang minimal D3. Biasanya store pertama buka berapa Kak? 200.000. Kakak BTN mana? Aku BTN di Jakarta, sayang. Kak, kemarin aku melewati kesempatan gara-gara nggak bisa nggak apa-apa, berarti mungkin belum rezeki. Siapa tahu nanti di rekrutmen selanjutnya, siapa namanya, Kial ya, Kial bisa daftar, bisa ikut tesnya. Kalau ada pengalaman di bank 1 tahun bisa ya Kak? Kalau kemarin bisa, kalau sekarang nggak bisa, harus minimal D3. Di Harmoni masih ada lowongan kerja Kak? Aku nggak tahu kalau misalnya masih ada atau enggak, karena kan untuk rekrutmennya rekrutmen secara luas, bukannya cuma di Harmoni aja gitu. Kalau S1 boleh nggak Kak? Boleh. Ini yang Kak Cici Karang ya Kak? Enggak, bukan, salah. Halo kakak, halo. Interview awal biasanya ditanya apa aja? Biasanya tadi aku udah jawab, biasanya interview awal itu tentang pengenalan diri aja, sama pengalaman kamu, prestasinya apa aja, ngobrol-ngobrol santai aja kok, nggak ada yang terlalu menegangkan atau gimana. Bedanya ODP dan teleservis apa? Beda lah sayang. Kalau ODP itu nanti diperuntukkan untuk menjadi pejabat-pejabat atau kepala-kepala. Kalau teller service kita sebagai staff frontliner aja, staff biasa gitu. Aku nyaman pakai BTN tabunganku, alhamdulillah. Kalau ngirim lamaran kerja langsung ke banknya bisa nggak? Nggak bisa, sekarang semuanya via web.
apakah sudah ada informasi kelanjutan untuk posisi CSK? Setahu aku sih di beberapa kota sudah ada, sampai ada yang baru interview awal, ada yang udah sampai psikotes, bahkan udah sampai yang culture fit itu udah ada. Kak, chatku nggak masuk, yang nggak pernah dibaca. Aku nggak tahu, aku jarang buka. Kemarin pun malah ada yang tanya, Kak, culture fit biasanya tentang apa? Aku baru bales tadi jam 10-an. Ternyata dia sudah selesai tesnya. Aku maaf banget tuh, aku juga baru baca. Untuk daerah Padang kok belum ada lagi ya kakak? Belum, ditunggu aja ya. Ada nggak jenjang karir frontliner? Ada dong sayang. Untuk jenjang karirnya nanti kamu bisa alih status. Jadi yang tadinya kan kalau frontliner itu, CS trainer itu pensiunnya sampai 36 tahun. Tapi enggak yang 36 tahun kita selesai, enggak. Nanti di pertengahan jalan ketika umur kita berapa ya, misalkan 30 tahun atau berapa, kita ditawarkan untuk alih status dan menjadi pensiun 56. Itu kerjanya bisa di bagian back office, tidak selalu jadi teller atau CS. Mbak, kerja di BTN ada syarat non buta warna? Ya, untuk kerja di BTN harus yang tidak buta warna. Karena kalau buta warna gimana kita bisa tahu untuk uangnya nanti takutnya ketukar atau gimana, kan lebih resiko ya. Jadi BTN itu untuk minus silinder itu masih bisa, tapi kalau untuk buta warna nggak bisa. Salam dari BTN Cilegon. Halo kakak. Tutor masuk BTN, tutornya panjang banget sih. Yang pasti kalian teman-teman bisa akses di linknya dulu. Nanti kalau udah di situ tinggal diisi-isi aja kok, gampang. Tesnya online semua? Enggak kok, ada offline ada online. Kemarin sempat ada yang interview online, interviewnya offline, untuk tesnya online. Tapi nanti balik lagi sih diinfoin saat pemberitahuan undangan tes selanjutnya gitu. Linknya di manakah? Kamu bisa cek di video TikTok aku yang sebelumnya yang tentang lowongan pekerjaan. Itu aku cantumin linknya, atau teman-teman bisa searching di Google, cari aja BTN Karir, nanti dia muncul kok. Kan tadi aku udah kultur fit test nih, masih ada yang gagal nggak Kak di tahap itu? Pasti dong ada yang gagal, karena kan masih seleksi. Nanti setelah itu ada lagi psikotes, kesehatan, interview akhir, pengarahan akhir, baru nanti keterima. Terima kasih Kak, sabar banget jawabnya. Sama-sama teman-teman, aku senang nge-share atau jawabin pertanyaan kalian, walaupun pertanyaannya kadang sama, karena siapa tahu teman-teman butuh informasi dari aku. Jadi setahu aku ya aku bisa kasih informasi ke teman-teman. Kalau misalnya memang aku nggak tahu, aku juga mohon maaf. BBTB idealnya apa, ada patokan? Yang pasti sih tinggi badan, yang pasti 155 cm untuk perempuan, laki-laki di 160 cm. Untuk berat badannya biasanya disesuaikan aja, yang penting masih nyaman dan enak dilihat, karena kan kita bagiannya di frontliner ya, di bagian terdepannya itu yang pasti bakal dilihat nasabah itu pertama kali itu kita. Jadi biasanya kan nggak pun di BTN, di bank-bank lain pun sama, mencari yang menarik.
yang apa yang masih enak dilihat gitu. BTN mana BTN mana mbaknya? BTN salah satu di Jakarta. Suka banget cara ngejawabnya, super ramah kak. Alhamdulillah, makasih. Padahal aslinya gak seramah ini, nggak deng. Sama aja sih kayak gini, aku juga bingung. Kak, udah keluar pengumuman tahap interview kak? Di beberapa kota sih udah ada. Cuman untuk lebih detailnya kota mana aja aku nggak tahu. Setahu aku baru Banjarmasin, Jakarta, Jabodetabek, sama mana lagi ya? Sukabumi, udah. Kak, BTN itu BUMN, iya. Bank BUMN itu ada BTN, Mandiri, BNI, sama BRI. Kita berempat. Kak, yang buat nggak lolos di tahap pertama itu apa ya? Mungkin belum sesuai dengan kriterianya perusahaan, atau saat penyampaian ada yang tidak sesuai dengan CV kamu, atau juga dari cara bicara, dari gestur, itu bisa dinilai juga. Baru tahu, kirain bank BUMN cuma 3. Wah, Mami Den kemana aja? Proses seleksi sampai diterima berlangsung berapa lama? Biasanya itu paling cepat 1 bulan, kurang lebih segitu. Tapi aku juga super kaget sih untuk yang penerimaan CS kemarin, kok cepet banget. Baru penutupan 2 hari 3 hari itu udah ada undangan interview di beberapa kota. Setelah tes interview awal baru 2 hari apa 3 hari juga udah dapet info. Itu termasuk cepet loh. Waktu aku tuh seminggu sampai 2 minggu tahu. Cara dapat kerja itu gimana ya kak? Apa harus pakai orang dalam? Astaga, yang kayak gini pemikirannya tolong dong agak terbuka gitu, karena nggak semua pekerjaan itu harus pakai orang dalam. Aku juga kadang kalau ada yang komen-komen, ada juga kerja di bank tuh harus ada orang dalam dan lain-lain. Aku tuh sama sekali nggak ada teman, nggak ada keluarga, nggak ada apa-apa di BTN, nggak tahu BTN itu apa gitu kan. Maksudnya pas pertama kali daftar aku tuh juga nggak punya orang dalam di BTN pun. Kalau misalkan satu keluarga, misalkan keluarganya ada yang kerja di BTN, itu nggak bisa. Jadi memang kamu nggak boleh satu keluarga tuh kerja bareng di BTN, itu nggak bisa. Kak, tes kesehatan apa aja diperiksa dari atas sampai bawah sayang? Gigi diperiksa? Iya diperiksa juga, mulut diperiksa, dibuka nanti giginya atau apanya gitu, nanti dicek juga. Tapi pengalaman aku ya, waktu aku tes kesehatan ya, kan karena aku juga kaget kan, karena infonya dadakan. Misalkan hari ini dapat email 2 hari apa berapa hari ya, pokoknya aku dapat email biasanya Jumat, terus hari Seninnya itu tes kesehatan. Cuma aku tuh kebetulan nggak ada waktu buat kayak siap-siap gitu, kayak bersihin karang gigi, tambal gigi yang bolong atau apapun itu, aku sama sekali enggak. Karena memang aku tuh juga ada gigi bolong, aku juga belum sempat bersihin karang gigi. Tapi alhamdulillah gitu aku lolos. Aku juga nggak tahu karena gigi aku pun nggak rapi nih, tuh nggak rapi kan. Mungkin selama masih wajar itu masih nggak apa-apa. Kak, untuk masuk BTN ada berapa step totalnya? Ada interview awal, terus culture fit, psikotes, tes kesehatan, interview akhir, pengarahan akhir, ada 6. Kakak minimal berapa gigi bolong? Sejujurnya aku nggak tahu teman-teman minimal ada berapa gigi bolong, cuman sebisa mungkin kalau misalkan ada kekurangan di gigi atau di apa, diperbaikin aja. Misalkan kalau bolong ya ditambal gitu ya.
Kakak boleh spill CV-nya nggak? Aku tuh juga nggak ada CV tahu teman-teman. Kalau daftar di BTN kan itu yang kita ketik otomatis jadi CV, jadi nggak perlu CV kalau di BTN. Di pengarahan akhir masih bisa gagal juga. Pengarahan akhir biasanya nggak, itu udah fix masuk sih. Nanti ditanya lagi kesiapan teman-teman, siap nggak ditempatin di mana aja yang ada di Indonesia gitu, di seluruh Indonesia, karena nanti ada teman-teman tanda tangan surat kalau menandakan surat pernyataan gitu, teman-teman siap ditempatkan di mana aja, masih di Indonesia gitu. Cuman balik lagi sih, kalau CS Teller biasanya masih di sekitaran domisili, nggak pernah dilempar jauh-jauh. Kakak paling lama pengumumannya berapa lama? 2 minggu. Oh kakak CV-nya di bawah CV dari yang kita ngisi formulir atau kita, oh ya bikin CV baru, nanti bikin CV contohnya banyak kok di Google atau di YouTube, bisa teman-teman contek aja dilihat, yang penting semenarik mungkin dan sesimpel mungkin, gak perlu terlalu berlebihan yang diisi semuanya, yang penting poin-poinnya aja. Kakak lulusan jurusan apa? Akuntansi. Leo, Kak, buat di Bandung belum ada info ya? Aku belum tahu. Coba teman-teman di sini ada yang daerah Bandung juga nggak? Udah ada info belum? Ayo dong informasinya, kasih, siapa tahu bisa ngebantu teman-teman yang lain. Pokoknya teman-teman itu harus rajin-rajin cek SMS dan email. Biasanya untuk pemberitahuan tes atau undangan interview dan undangan tes lainnya bisa teman-teman lihat di email atau SMS kalau teman-teman terpilih. Awal masuk BTN emang kakak pilih jadi staf CS atau teller kak? Karena posisinya waktu itu yang lagi open recruitment itu posisinya teller dan CS. Kebetulan aku tuh pernah kerja di bank sebelumnya. Aku dulu sebelumnya pernah kerja di bank juga. Itu jadi teller. Jadi ya udah aku daftar teller juga. Karena posisinya waktu itu waktu buka ya udah aku play aja mana aja yang cepat gitu. Kalau nggak lolos berarti nggak dikasih kabar. Iya, biasanya tidak ada informasi apapun selama 6 bulan teman-teman gak terima undangan tes, berarti itu teman-teman gagal. Nanti bisa coba lagi di rekrutmen selanjutnya. Kakak udah berapa lama di sana? Aku udah 6 tahunan mau 7 tahun. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman kerja di BUMN gitu ya, itu tuh harus siap-siap kayak besok kan 17 Agustus ya, kita upacara pagi-pagi. Ayo yang misalkan dari dulu males